Halo teman-teman semua, kalian semua lagi dengerin gue, Iman Yosa, di podcast kita. Di sesi yang kelima ini, gue akan menyampaikan sebuah kisah dan pengalaman dari salah satu teman gue yang baru aja putus dari pasangannya, hubungan yang udah dijalanin sekian lama dan cukup banyak perubahan baik yang sudah tertata dari hubungan mereka setelah melewati fase pendekatan, kenalan, stalking, dan setelah hampir beberapa tahun pacaran, akhirnya mereka putus dengan salah satu masalah yang memang menurut gue gak bisa ditoleransi. Bukan cuma kali ini putusnya. Dia cerita ke gue kalau udah beberapa kali mereka putus nyambung hubungan mereka itu. Dan dengan beragam masalah, dan balik lagi dengan harapan bisa lebih baik. Tapi memang ada masalah baru dan memang bukan lagi masalah karena komunikasi yang jarang atau ribut gara-gara pakaian yang dipakai atau bahkan ribut karena nyari tempat untuk makan bareng gitu. Dan masalahnya adalah kurangnya sikap dalam menjaga hati satu sama lain. Memang dilakukan oleh satu sisi, oleh si pasangan dari teman gue. Tapi memang semuanya dapat imbasnya gitu. Salah satu mereka mencoba untuk berhubungan dengan orang ketiga. Itu adalah masalahnya. Dan masalah yang ini memang gak bisa ditoleransi kan. Dia nanya ke gue kemarin, setelah gue memutuskan untuk pisah nih dengan dia, apakah yang gue lakukan ini benar, kata dia. Dan memang tapi yang buat gue sulit adalah ketika gue ingin memberikan jawaban adalah jawaban gue akan menjadi dilema. Yang membuat dilema adalah teman gue ini adalah masih sayang dan cinta dengan dia yang buat dia sakit, atau pasangan dia atau mantan dia itu. Memang ada saatnya gitu dimana ketika kita perlu nangis semalaman dan cerita sana sini, cari jawaban ke temen, ke kerabat, dan bahkan saudara kita. Ya karena memang itu konsekuensinya gitu kan dari pacaran. Simpelnya gini, kalau kita gak mau sakit hati, jangan coba untuk jatuh hati. Karena semua ada dua mata sisi yang sama. Ketika lo di atas, suatu hari atau suatu saat lo bakal ada di bawah. Begitu juga dengan cinta. Ketika lo senang dan lo bahagia dengan pasangan lo harus siap juga bahwa suatu saat dan suatu hari lu bakal jatuh karena sakit karena cinta yang udah lu jalanin itu. Tapi memang gak ada salahnya kalau lu mau balik ke dia dan menjalin hubungan lagi ke dia yang mungkin dulu pernah buat lu sakit. Tapi dengan syarat lu harus berubah, lu harus mengubah, dan lu harus diskusikan dengan mantan lu untuk memberikan sebuah kesepakatan bahwa ada beberapa hal yang dulu buat lo sakit atau buat dia sakit itu gak terulang kembali gitu. Dan saling komunikasi, utarakan juga semua hal yang bikin kita ribut, hal-hal yang bikin kita bertengkar, supaya gak lagi jadi momok yang menakutkan ketika kalian menjalankan hubungan itu kembali. Dan tentunya supaya gak ngerasain sakit hati lagi dengan pasangan lo. Tapi kalau lo ingin pisah dan pergi dari hubungan ini dan memutuskan untuk gak lagi mau jalanin hubungan dengan dia, tapi lo masih sayang ke dia, lo harus percaya, sakit hati karena cinta itu emang berat, emang sulit. Tapi kalau lo udah ngerasain semuanya, lo bakal tahu dan paham. Ya, lu bakal tahu gimana sih sifat dia dan watak dia yang aslinya tuh gimana. Pasti berbeda dengan saat dimana kalian masih fase pendekatan atau PDKT. Dengan gitu bisa ngurangin adanya perdebatan antara kalian lagi kan. Dan kalau memang lu masih kekeh untuk pisah dengan alasan memang hubungan kalian itu gak bisa lagi disatukan, mau gak mau harus pisah, kalian juga harus yakin dan buat prinsip dalam hati bahwa dia bukan untuk kamu. Terus gimana dengan perasaan gue yang udah tulis ke dia? Ya, come on.
Perasaan tulus yang lo milikin itu gak mungkin bisa disandingkan dengan dia yang hanya ingin bermain dengan perasaan. Kalau lo memang sayang sama dia, lo juga kudu wajib harus mesti sayang juga ke hati lo sendiri. Karena kalau lo berusaha sabar dan menutupi perasaan khawatir lo untuk takut kalau dia dengan yang lain, yang ada suatu saat lo bakal ngerasakan hal yang sama di kemudian hari, atau bahkan lebih parah kasusnya. Jadi, kalau kalian masih sayang ke dia, jangan egois. Tapi kalau lo udah gak sayang ke hati lo sendiri, ya lo harus siap menerima konsekuensinya. Kalau udah kalian yakin bahwa lo udah yakin sayang ke hati lo sendiri, nanti lo bakal tahu dan nemuin jalan hati lo akan kemana. Apakah lo harus balik lagi ke dia, atau lo harus menemukan orang yang baru untuk menjalankan hubungan lo. Memang sulit untuk melepaskan dia yang sudah berada di hidup kita sudah lama. Tapi kalau memang cara pisah lo bakalan menemukan jati diri lo dan bisa buat lo bangkit dan berakhir dengan kebahagiaan nanti, kenapa takut untuk ngelangkah, ya kan? Mundur satu langkah itu gak apa-apa untuk mendapatkan langkah ke depan yang lebih baik. Karena itu lebih bagus dibanding lo harus terjebak dan harus memaksakan diri dalam terperangkap dalam fase dimana lo merasakan was-was yang gak tahu kapan berakhir, karena lo khawatir akan ada masalah yang akan terjadi lagi ketika lo menjalankan hubungan dengan dia. Dan ketika kalian sudah yakin dan memantaskan diri kalian untuk maju ke depan, untuk menjalankan hubungan dengan orang lain, ya udah, jadikan pengalaman yang udah terjadi dahulu, jadikan sebagai pengalaman supaya gak ngerasain lagi hal-hal yang bikin lo sakit dan hal-hal yang bisa bikin lo bertengkar dan bubar dengan pasangan lo. Dan perlu gue sampaikan juga untuk penutup dari podcast kali ini, ketika kita jatuh dan sakit karena cinta, itu semua hanya dilakukan oleh orang yang kita cintai. Dan kalau kita gak cinta dengan dia, gak akan mungkin lo ngerasain sakit dari dia. So, kebalikan dari itu juga, kalau dia udah buat lo sakit, atau pasangan lo udah buat lo sakit hati, itu tandanya kalau dia emang udah gak sayang dan cinta lagi ke lo. Oh iya, disclaimer ya, gue gak mau setelah kalian dengar podcast ini, hubungan kalian jadi hancur karena setelah mendengar ini. Semua tergantung dari kalian lagi ya, yang menjalankan dan ngerasain hubungan kalian. Gak ada alasan untuk sakit, tapi selalu ada usaha untuk bahagia dengan cara apapun. Meski salah satunya adalah dengan cara kehilangan dia yang pernah lo sayangkan. Semoga hubungan kalian cepat membaik dan ditemukan jalan keluarnya. Gua Iman Yosa dari podcast kita. Terima kasih.